Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Kita akan bersama-sama menikmati berkat kebenaran dari firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Kejujuran Membuka Pintu Hati Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu saat ini dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dan nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Saat kami merenungkan firman-Mu tentang mengapa kejujuran membuka pintu hati-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan membuka hati kami. Singkapkanlah kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kami semakin dapat memahami betapa Engkau mengasihi hati dengan tulus dan dengan hati yang jujur. Biarlah renungan ini mengubahkan kami dan mendorong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita merasa perlu menyembunyikan kelemahan atau kegagalan dari pandangan ilahi. Padahal justru dalam kejujuran, pintu hati Tuhan itu terbuka lebar. Renungan ini mengajak kita merenungkan bagaimana kejujuran dalam segala bentuk, baik itu mengakui dosa, mengungkapkan keraguan kita, atau menyatakan kelemahan kita. Itu menjadi kunci untuk membangun suatu hubungan atau suatu persahabatan yang sesungguhnya, yang sangat mendalam dengan Allah Sang Pencipta. Mari kita biarkan firman Tuhan itu membimbing kita untuk dapat memahami mengapa di hadapan Tuhan keterbukaan hati adalah suatu jalan menuju anugerah dan juga kedamaian yang sejati. Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudaraku, kejujuran adalah sebuah nilai yang seringkali kita anggap remeh dalam kehidupan zaman sekarang ini. Kita cenderung berpikir bahwa kejujuran itu hanyalah tentang mengatakan kebenaran dan tidak berbohong. Namun, dalam konteks iman Kristen, kejujuran itu lebih dari sekedar berkata benar dan tidak bohong saja. Kejujuran adalah suatu fondasi dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah kunci yang membuka pintu hatinya Tuhan dan memungkinkan kita mengalami suatu hubungan atau persahabatan ilahi yang sangat dekat, yang sangat intim. Ayat dalam Amsal pasal 3 ayat 32 dengan jelas menyatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ayat ini memberikan kita 2 poin penting. 1, Tuhan tidak menyukai orang yang sesat atau yang hidup dalam kepalsuan atau hidup dalam ketidakjujuran. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Kata kekejian di sini menunjukkan sesuatu yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan itu membenci pribadi orangnya, tetapi Tuhan itu membenci sifat dan tindakan ketidakjujuran yang merusak dan memisahkan suatu hubungan.
Yang kedua, dan ini adalah bagian yang penuh pengharapan, Tuhan memiliki kedekatan khusus dengan orang yang jujur. Frasa yang berkata, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Mengindikasikan bahwa hubungan yang dekat itu, persahabatan yang mendalam itu, dan juga persekutuan yang akrab itu harus dilandasi oleh nilai-nilai tentang kejujuran. Lalu mengapa kejujuran begitu penting bagi Tuhan sehingga dia memilih untuk bergaul erat dengan orang-orang yang jujur? Yang pertama, kejujuran mencerminkan sifat Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jika Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, maka ketidakjujuran adalah antitesis dari sifat Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketidakjujuran, kita mencerminkan bagian dari karakter yang bukan karakternya Tuhan. Tetapi jika kita hidup dalam kejujuran, maka kita mencerminkan suatu karakter yang Tuhan miliki. Ini bukan tentang bagaimana hidup kita menjadi sempurna, melainkan tentang suatu hati yang memiliki sifat hati yang tulus, hati yang rindu untuk hidup dalam integritas sebagai anak-anak Tuhan. Kejujuran kita itu mencerminkan suatu cerminan kecil dari kebenaran yang agung dari Tuhan. Dan kejujuran kita itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kejujuran membangun kepercayaan. Sebagaimana dalam hubungan antar manusia, kepercayaan adalah salah satu pilar yang penting. Tanpa kepercayaan tidak ada hubungan yang bisa bertahan lama atau berkembang menjadi semakin kuat. Demikian pula dengan hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, bahkan dengan dosa-dosa, dengan segala kelemahan kita, maka kita sedang membangun suatu jembatan kepercayaan. Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu tentang kita. Tetapi tindakan kita mau mengakui kebenaran di hadapan Tuhan tanpa menyembunyikan atau tanpa memanipulasi, berkata dengan apa adanya, berkata dengan jujur. Hal itu menunjukkan satu kerendahan hati kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ini membuka jalan bagi Tuhan, untuk Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita, karena kita telah membuka diri sepenuhnya untuk Tuhan hadir. Kita membuka dengan kunci kejujuran kita. Ini membuka jalan bagi Tuhan untuk sungguh-sungguh berkarya sepenuhnya, merancangkan sesuatu hal yang baik bagi masa depan hidup kita. Yang ketiga, kejujuran mengundang persekutuan. Frasa yang tertulis bergaul erat dalam Amsal 3 ayat 32 yang sudah kita baca, itu bukan suatu pergaulan yang biasa. Ini adalah suatu hubungan yang intim, hubungan yang penuh kepercayaan, di mana ada hati, ada pikiran, dan bahkan segala sesuatu itu dibungkus dengan sesuatu hal yang transparan, yaitu kejujuran. Tidak ada rahasia. Kita mau mengakui kalau kita salah. Kita juga berkata jujur tentang kebesaran Tuhan. Bayangkan seorang sahabat yang bisa Anda percayai sepenuhnya, yang kepadanya Anda bisa menceritakan segala hal tanpa rasa takut akan dihakimi, tanpa rasa takut untuk akan dipersalahkan. Itu adalah suatu gambaran yang Tuhan inginkan. Bagaimana Tuhan itu rindu
bergaul akrab dengan umatnya saat umatnya mau berkata dengan jujur apa adanya tentang segala hal dalam hidupnya. Ketika kita jujur, kita itu mengundang Roh Kudus untuk bekerja lebih leluasa lagi dalam hidup kita, membimbing kita pada kebenaran ilahi yang lebih mendalam lagi dan memperdalam pemahaman kita akan kehendak Tuhan. Kita semakin mengerti hatinya Tuhan. Kita menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan dan kita lebih responsif dalam menerima Tuhan yang berkarya dalam hidup ini. Yang keempat, kejujuran membawa kebebasan. Hidup dalam ketidakjujuran adalah seperti hidup dalam penjara yang kita ciptakan sendiri. Kita terus-menerus merasa takut ketahuan karena kita tidak jujur. Kita lelah menjaga rahasia dan kita terbebani oleh rasa bersalah karena kita tidak jujur. Sebaliknya, kejujuran membawa suatu kebebasan. Ketika kita jujur, kita tidak perlu berpura-pura. Kita tampil apa adanya. Tidak perlu menyembunyikan apapun juga. Kita bisa menjadi diri sendiri. Menjadi pribadi anak-anak Allah apa adanya. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Dan dalam kebebasan itulah kita bisa mengalami akan kasih, mengalami akan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah sekarang ini kita hidup dalam kejujuran sejati di hadapan Tuhan? Apakah kita jujur tentang perjuangan kita, tentang kegagalan yang kita alami, atau bahkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan? Kejujuran itu di zaman sekarang mungkin terasa sulit, terutama ketika kebenaran itu terasa pahit. Namun ingatlah janji Tuhan, Dia bergaul erat dengan orang yang jujur. Itu adalah janji Tuhan. Pintu hati Tuhan terbuka lebar bagi mereka yang memilih untuk berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Dengan kejujuran kita tidak hanya mendekat kepada Tuhan, tetapi juga mengalami suatu persahabatan ilahi yang tidak ternilai harganya. Sebuah anugerah yang jauh melebihi apapun yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Firman-Mu dalam renungan ini sudah mengingatkan kami bahwa Engkau membenci orang yang sesat, namun Engkau bergaul erat dengan orang yang jujur. Tuhan, kami merindukan persekutuan yang intim dengan Engkau, persahabatan ilahi yang Engkau tawarkan pada kami. Kami menyadari betapa seringnya kami tergoda untuk menyembunyikan kelemahan, menyembunyikan dosa, dan menyembunyikan ketakutan kami dari Engkau dan juga dari sesama manusia. Ampuni kami ya Tuhan atas segala ketidakjujuran, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kami tahu bahwa kejujuran adalah kunci yang membuka pintu hati bagi kami untuk dapat menerima anugerah-Mu dan juga membuka pintu hati-Mu untuk kami dapat bergaul erat dengan Engkau. Bantu kami ya Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek hidup kami. Biarkan kejujuran itu menjadi suatu fondasi karakter hidup kami, sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Kami percaya melalui kejujuran kami, Engkau akan terus membuka pintu hati-Mu dan semakin mendekatkan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku,
bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.